Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan atau memaparkan tentang materi bangun ruang pada bola yang beranggotakan Kian Amelia Septiani, Mi'matul Jannah, dan Yatib Nur Rahman. Materi yang pertama yaitu adalah pengertian bola. Apa sih itu bola? Bola adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang sisi lengkung. Dalam geometri, bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola mempunyai satu sisi dan satu titik pusat. Sisi bola disebut dinding bola. Bola tidak mempunyai titik sudut dan rusuk. Jarak dinding ke titik pusat bola disebut jari-jari. Jarak dinding ke dinding dan melewati titik pusat disebut diameter. Selanjutnya ada unsur-unsur bola. Apa saja sih unsur-unsur bola? Yang pertama yaitu ada titik pusat bola. Bola memiliki satu buah titik pusat. Perhatikan gambar bola di samping. Titik O adalah titik pusat bola. Titik pusat bola memiliki jarak sama terhadap seluruh titik selimut bola mana saja. Yang kedua yaitu ada jari-jari bola. Jari-jari pada bangun ruang bola adalah jarak dari titik pusat bola ke titik pada sisi lengkung bola. Perhatikan titik O ke A dan titik O ke B. Ruas garis OA dan OB pada gambar bola di samping dinamakan jari-jari bangun ruang bola. Yang ketiga yaitu ada diameter bola. Diameter bola adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada sisi bola yang melewati titik pusat bola. Pada gambar di samping, ruas garis AB dinamakan diameter bola. Unsur bola yang disebut diameter juga dapat dikatakan sebagai tinggi bola, yang panjangnya 2 kali jari-jari bola. Yang keempat, ada sisi bola. Sisi bola adalah kumpulan titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik pusat bola. Sisi bola berbentuk lengkungan yang sering dinamakan dengan selimut bola atau kulit bola atau sisi permukaan bola. Kemudian ada sifat-sifat bola. Apa saja sih sifat-sifat bola? Sifat-sifat bola adalah yang pertama, memiliki satu buah sisi, yaitu sisi berbentuk lengkung. Yang kedua, memiliki satu titik pusat yang terletak di dalamnya. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, jarak titik permukaan dengan pusat bola disebut jari-jari bola. Yang kelima, memiliki jari-jari yang tak terhingga. Yang keenam, semua titik permukaan bola terhadap pusat bola memiliki jarak yang sama. Yang ketujuh, bola merupakan bangun ruang dengan simetri sempurna. Kemudian, jaring-jaring bola. Bola merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi saja dan tidak memiliki rusuk. Bangun bola dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah kita temui. Misalnya bola basket, bola sepak bola, bola tenis meja, dan masih banyak lagi. Jaring-jaring bola dapat dibuat berupa irisan-irisan yang menyerupai punggung daging buah jeruk. Berikut ini merupakan gambar jaring-jaring bola. Luas permukaan bola. Daerah luas permukaan bola adalah seluruh bagian yang menutupi lingkaran. Partisi kecil-kecil dari luas area yang menutupi lingkaran sama dengan 4 kali luas lingkaran. Ilustrasi luas permukaan bola tersebut diberikan seperti gambar di bawah.
Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa besar luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran. Diketahui bahwa luas satu lingkaran sama dengan pi r pangkat 2, sehingga besar luas permukaan bola sama dengan 4 pi r pangkat 2. Kemudian terdapat dua jenis luas permukaan setengah bola yang perlu kalian perhatikan. Pertama adalah luas permukaan setengah bola berongga, bukan bola padat. Dan yang kedua adalah luas permukaan setengah bola pejal atau padat. Besar luas permukaan setengah bola berongga sama dengan setengah dari luas permukaan bola penuh. Namun, pada bola pejal, rumus luas permukaan setengah bola masih ditambah satu buah lingkaran pada satu sisinya. Kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini. Volume bola. Rumus volume bola dapat diperoleh melalui sebuah percobaan. Percobaan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sebuah bangun ruang berbentuk kerucut dan sebuah bangun ruang berbentuk bola, di mana tinggi kerucut yang digunakan sama dengan jari-jari bola dan jari-jari alas kerucut sama dengan jari-jari bola. Seperti pada gambar di samping, R kerucut sama dengan R bola dan tinggi kerucut sama dengan R bola. Selanjutnya, pada kerucut diisi menggunakan tepung dan kemudian tepung dituangkan ke dalam bola. Banyaknya tepung yang dapat termuat dalam bola tersebut adalah 4 kali kapasitas kerucut. Kesimpulannya, volume bola sama dengan 4 kali volume kerucut. Diketahui bahwa volume kerucut adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Jadi, volume bola pejal adalah volume bola sama dengan 4 dikali 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut, sama dengan 4 dikali 1/3 dikali V dikali R pangkat 2 dikali R, sama dengan 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Maka didapat volume bola sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Nah, pada slide sebelumnya kita dapat rumus volume bola pejal. Sedangkan rumus volume setengah bola pejal dapat diperoleh dari setengah volume tersebut. Rumus volume setengah bola pejal yaitu volume setengah bola sama dengan setengah dikali volume bola, sama dengan setengah dikali 4/3 VR pangkat 3, sama dengan 2/3 VR pangkat 3, sehingga didapat volume setengah bola sama dengan 2/3 VR pangkat 3. Contoh soal, hitunglah volume bola yang mempunyai jari-jari 9 cm berikut. Diketahui jari-jari sama dengan 9 cm atau R sama dengan 9 cm. Karena R bukan kelipatan 7, maka digunakan nilai pi sama dengan 3,14. Ditanya volume bola atau V, penyelesaiannya, volume bola sama dengan 4/3 dikali V dikali R pangkat 3, sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 9 pangkat 3, sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 9 dikali 9 dikali 9, sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 729. Maka didapat volume bola sama dengan 3052,08 cm3. Persamaan bola melalui 4 buah titik. Jika diketahui 4 buah titik T dalam kurung XI, YI, ZI, di mana I sama dengan 1, 2, 3, 4, maka persamaan bola melalui 4 titik tersebut dapat dicari sebagai berikut. Misalkan, persamaan bola melalui 4 titik adalah
X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Karena TI pada bola, maka akan dipenuhi X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat plus AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D sama dengan 0, dan seterusnya sampai 4. Dengan A, B, C, dan D yang memenuhi persamaan itu. Persamaan bola dapat diperoleh dengan menyelesaikan matriks untuk baris pertama, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, X, Y, Z, 1. Untuk baris kedua, X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat, X1, Y1, Z1, 1. Untuk baris ketiga, X2 kuadrat plus Y2 kuadrat plus Z2 kuadrat, X2, Y2, Z2, 1. Dan untuk baris keempat, X3 kuadrat plus Y3 kuadrat plus Z3 kuadrat, X3, Y3, Z3, 1. Dan untuk baris terakhir, yaitu baris kelima, yaitu X4 kuadrat plus Y4 kuadrat plus Z4 kuadrat, X4, Y4, Z4, 1 sama dengan 0. Persamaan vektor. Perhatikan gambar di samping. Misalkan P adalah titik pusat bola dan T sebarang titik pada bola, maka berlaku vektor T dikali vektor T sama dengan R kuadrat. Persamaan ini merupakan persamaan vektor suatu bola dengan pusat O dan jari-jari R. Jika vektor T sama dengan XI plus YJ plus ZK, maka dalam kurung XI plus YJ plus ZK dikali dalam kurung XI plus YJ plus ZK sama dengan R kuadrat. Atau X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat, yang merupakan persamaan bola dengan pusat O. Jika titik pusat bola P dengan vektor letak titik P dan jari-jari R, maka persamaan vektor bola adalah dalam kurung vektor T dikurang vektor P dikali dalam kurung vektor T dikurang vektor P sama dengan R kuadrat. Jika vektor P sama dengan AI plus BJ plus CK, maka vektor T dikurang vektor P sama dengan dalam kurung X dikurang A dikali I ditambah dalam kurung Y dikurang B dikali J ditambah dalam kurung Z dikurang C dikali K. Sehingga buka kurung kurawal, dalam kurung X dikurang A dikali I ditambah dalam kurung Y dikurang B dikali J ditambah dalam kurung Z dikurang C dikali K. Tutup kurung kurawal dikali buka kurung kurawal, dalam kurung X dikurang A dikali I plus dalam kurung Y dikurang B dikali J plus dalam kurung Z dikurang C dikali K tutup kurung kurawal sama dengan R kuadrat. Atau dalam kurung X dikurang A kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang B kuadrat ditambah dalam kurung Z dikurang C kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan bola. Persamaan bola dengan pusat O 0,0,0 dan jari-jari R adalah S sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan bola yang berpusat di titik M, A, B, C dengan jari-jari R adalah dalam kurung X dikurang A kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang B kuadrat ditambah dalam kurung Z dikurang C kuadrat ditambah R kuadrat.
Bila persamaan tersebut dijabarkan, maka akan diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2AX dikurang 2BY dikurang 2CZ ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Dari persamaan di atas, apabila min 2A sama dengan A, min 2B sama dengan B, min 2C sama dengan C, dan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat min R kuadrat sama dengan D, maka dari persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Persamaan ini disebut bentuk umum persamaan bola. Dan karena min 2A sama dengan A, maka A sama dengan min setengah A. Karena min 2B sama dengan B, maka B sama dengan min setengah B. Karena min 2C sama dengan C, maka C sama dengan min setengah C. Dengan demikian, rumus koordinat pusat bola pada persamaan di atas adalah M dalam kurung min setengah A, min setengah B, min setengah C. Begitu pula karena A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat min R kuadrat sama dengan D, maka diperoleh R kuadrat sama dengan akar dalam kurung 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat dikurang D. Bentuk atau persamaan di atas adalah persamaan untuk jari-jari bola. Singgung pada bola. Persamaan bidang singgung pada bola dapat dicari sebagai berikut. Misalkan T dalam kurung X1, Y1, Z1 adalah titik singgung pada bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus C plus D sama dengan 0. Maka berlaku X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat ditambah AX1 ditambah CZ1 ditambah D sama dengan 0. Bidang singgung di T pada bola adalah suatu bidang yang melalui T dan tegak lurus pada jari-jari yang melalui T. Dari persamaan bola diketahui pusat bola adalah min setengah A, min setengah B, min setengah C. Dan bilangan-bilangan arah jari-jari PT adalah X1 tambah setengah A, Y1 ditambah setengah B, Z1 ditambah setengah C. Sehingga persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus PT adalah X1 ditambah setengah A dikali X min X1 ditambah Y1 plus setengah B dikali Y min Y1 ditambah Z plus setengah C dikali Z min Z1 sama dengan 0. Atau X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y ditambah Z1 dikali Z ditambah setengah A dikali X plus X1 ditambah setengah B dikali Y plus Y1 ditambah setengah C dikali Z plus Z1 ditambah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat ditambah AX tambah BY1 tambah CZ1 sama dengan 0. Atau bisa juga X1 dikali X1 X1 dikali X ditambah Y1 kali Y tambah Z1 kali Z ditambah setengah A dikali X plus X1 ditambah setengah B kali Y plus Y1 ditambah setengah C Z plus Z1 ditambah D sama dengan 0. Jadi persamaan bidang singgung di T X1, Y1, Z1
pada bola X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat adalah X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B ditambah Z1 min C dikali Z min C sama dengan R kuadrat. Bidang kutub pada bola. Bidang X1 kali X ditambah Y1 dikali Y ditambah Z1 dikali Z ditambah setengah A dikali X plus X1 ditambah setengah B dikali Y plus Y1 ditambah setengah C dikali Z plus Z1 tambah D sama dengan 0 adalah letak puncak-puncak kerucut selubung pada bola yang bidang lingkaran singgungnya melalui T, X1, Y1, Z1. Bidang inilah yang disebut bidang kutub dari titik T terhadap bola. Dan T disebut titik kutubnya. Bisa dilihat pada gambar di samping. Jika T di luar bola, maka bidang ini memotong bola. Jika T pada bola, maka bidang ini menjadi bidang singgung. Jika T di dalam bola, maka bidang ini tidak mempunyai titik persekutuan dengan bola. Dua bola yang berpotongan, misalkan BI1 ekuivalen X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, tambah A1X, tambah B1Y, ditambah C1Z, ditambah D sama dengan 0. Dan BI2 ekuivalen X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat ditambah A2 kali X tambah B2 dikali Y tambah C2 dikali Z tambah D sama dengan 0 adalah dua bola yang saling berpotongan, maka garis potongnya merupakan lingkaran yang persamaannya sebagai berikut: X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat ditambah A1X ditambah B1 kali Y ditambah C1 kali Z ditambah D sama dengan 0. Dua bola yang berpotongan tersebut membentuk sudut. Sudut tersebut adalah sudut antara bidang-bidang singgung pada bola-bola di suatu titik T dari lingkaran potong kedua bola. Sudut antara kedua jari-jari bola sama dengan 90 derajat terjadi jika kedua bola berpotongan tegak lurus. Lihatlah pada gambar 6.5 atau P1 P2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat tambah R2 kuadrat atau A1 dikali A ditambah B1 dikali B, B2 ditambah C1 dikali C2 sama dengan 2 D1 ditambah D2. Bola pada P2, R2 membagi 2 sama besar bola P1, R1 gambar 6.6 jika P1 P2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat dikurangi R2 kuadrat atau A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 sama dengan A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat ditambah 2 dikali D1 kurang D2. Selanjutnya, kuasa suatu titik terhadap bola. Kuasa suatu titik P terhadap bola adalah hasil kali segmen-segmen garis yang menghubungkan P dengan titik-titik potong garis yang melalui P dengan bola tersebut. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Dari titik P dapat ditarik garis-garis yang memotong bola menurut titik-titik A, B, C, D, Q, dan seterusnya. Jika bola S, X, Y, Z ekuivalen X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0 yang berpusat di M dalam kurung negatif setengah A, negatif setengah B, negatif setengah C dan sebarang titik P X1, Y1, Z1, maka sesuai dengan definisi berlaku PA dikali PB sama dengan PC dikali PD sama dengan PQ dikali PQ sama dengan PQ kuadrat, di mana PC dikali PD sama dengan PM min R dikali
PM plus R sama dengan PM kuadrat min R kuadrat. PM kuadrat min R kuadrat dapat dicari, yaitu PM kuadrat min R kuadrat sama dengan X1 ditambah setengah A kuadrat ditambah Y1 plus setengah B kuadrat ditambah Z1 plus setengah C kuadrat dikurangi 1/4 dikali A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat min D sama dengan X1 kuadrat, Y1 kuadrat, Z1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 tambah D. Jadi kuasa titik P X, Y1, Z1 terhadap bola S X, YZ ekuivalen X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ tambah D sama dengan adalah K. Selanjutnya melukis bola menggunakan software GeoGebra. Berikut ini merupakan langkah-langkah membuat permukaan atau kulit bola. 1. Siapkan lembar GeoGebra 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu akan muncul tampilan seperti pada gambar 1. Langkah selanjutnya buatlah setengah lingkaran. Misalkan setengah lingkaran dengan jari-jari 3. Ketik dan enter pada menu input. SQRT dalam kurung 9 min X kuadrat, maka akan diperoleh fungsi fx. Hal ini juga kondisional, dapat juga hx, atau gx dan seterusnya. Pada contoh ini kita gunakan fx, lalu akan muncul tampilan pada layar GeoGebra seperti pada gambar nomor 2. Langkah selanjutnya, langkah yang ketiga adalah buatlah slider sudut. Lalu akan muncul pada layar GeoGebra seperti pada gambar yang ketiga. Lalu langkah selanjutnya ketik dan enter pada menu input perintah surface f, alpha. Lalu akan muncul pada tampilan layar GeoGebra seperti gambar nomor 4. Langkah yang kelima, geser slide sudutnya untuk membuat animasi permukaan bola. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.